Bisa sebutkan nama untuk dicatat? Hillary Rodham Clinton. William Jefferson Clinton. Apakah ada alasan Anda tak bisa memberi kesaksian jujur hari ini? Tidak. Saya rasa tidak. Mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menghadapi Komite Kongres dalam pemeriksaan terpisah terkait kasus Epstein. Kami punya beberapa momen paling panas yang terekam video. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ngomong-ngomong, jika Anda sering membagikan sesuatu di media sosial, jika Anda suka membuat konten, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana kami bisa membagikan begitu banyak klip dari berbagai cerita ini dengan begitu cepat. Kami pakai Opus Clip, editor AI serbaguna yang memudahkan pemotongan, pembuatan, dan unggah video ke berbagai platform. Opus Clip dengan AI dapat membuat B-roll, mengatur ulang rekaman, dan membersihkan audio. Sangat mudah. Cukup kunjungi opus.pro/sidebar. Daftar dan unggah, beberapa menit kemudian Anda dapat klip yang sudah diedit siap untuk TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip, solusi lengkap Anda. Dengan Opus Clip, produser kami bisa langsung membagikan pembaruan ruang sidang yang viral. Ini alat terkuat untuk berbagi ide dan mengedit secara profesional. Kunjungi opus.pro/sidebar untuk dapatkan 1 minggu gratis dan diskon 50%. Kami punya berita terbaru dan berusaha menyampaikannya secepat mungkin. Kami memang menunggu ini. Rekaman video, kesaksian mantan Presiden Bill Clinton dan istrinya, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, terkait dengan penyelidikan Jeffrey Epstein. Komite Pengawas DPR melakukan proses ini di Chappaqua, New York, rumah keluarga Clinton. Izinkan saya memberitahu Anda, hal seperti ini sebenarnya jarang terjadi. Ketika Kongres memanggil Anda dengan surat panggilan, Anda yang datang ke Kongres, bukan sebaliknya, tapi seperti yang Anda tahu, ini adalah kasus yang sangat tidak biasa, kasus yang sangat langka seperti ini. Tapi juga melihat kesaksian-kesaksian ini begitu cepat, dirilis begitu cepat, itu juga tidak biasa. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah kasus, ini adalah sebuah cerita. Ini soal transparansi. Ingat, alasan mereka diinterogasi bukan hanya karena nama mereka sering muncul di berkas Epstein, berkas yang dirilis sesuai UU Transparansi Dokumen Epstein. Setahu kami, tidak ada email langsung antara Bill atau Hillary Clinton dengan Jeffrey Epstein. Kita sudah tahu mereka ada di lingkarannya dan tahu soal ini. Melalui bukti lain seperti komunikasi dan catatan perjalanan, kita tahu bahwa keluarga Clinton terhubung dengan Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Lebih spesifik lagi, bahwa Clinton pernah bepergian bersama Epstein untuk tujuan kerja kemanusiaan dengan Yayasan Clinton pada awal tahun 2000-an setelah Bill Clinton meninggalkan jabatan presiden. Perlu diingat, ini terjadi sebelum Jeffrey Epstein didakwa di Florida pada 2006 dan mengaku bersalah pada 2008 atas dakwaan prostitusi, termasuk dengan anak di bawah umur. Laporan media seperti BBC menyebut Clinton telah naik jet pribadi Epstein setidaknya 24 kali. Banyak perjalanan ini diatur oleh Ghislaine Maxwell, terpidana perdagangan seks dan asisten utama Clinton, Doug Benn. Dan untuk memperjelas, tidak ada bukti, tidak ada apapun dalam berkas, tidak ada apapun yang telah dirilis, yang menunjukkan keluarga Clinton mengetahui atau terlibat aktivitas ilegal oleh Jeffrey Epstein atau Ghislaine Maxwell atau mengetahui kejahatan Epstein. Saya hanya ingin memperjelas itu. Ngomong-ngomong, tak ada bukti Bill atau Hillary pernah ke Pulau Epstein. Sekarang, setelah mengatakan itu, setelah mengatakan itu, banyak fokus ini tertuju pada Bill Clinton daripada Hillary Clinton. Benar? Maksud saya, selain pekerjaan kemanusiaan, kamu ingat saat foto-fotonya keluar? Dia di bak mandi air panas sedang dipijat punggung. Jadi dengan demikian, komite merilis rekaman video kesaksian dari Bill dan Hillary Clinton dari minggu lalu. Itu berjam-jam rekaman. Kami membahas bagian paling berkesan dari kesaksian mereka di hari berbeda, oke? Saya pernah mengatakan ini dan akan mengulanginya. Saya percaya membaca transkrip kesaksian itu satu hal. Ada pengalaman yang benar-benar berbeda ketika benar-benar melihat kesaksian itu, cara seseorang menjawab pertanyaan, cara mereka bahkan merespons gerakan wajah, kamu tahu, bahasa tubuh. Saya rasa itu sangat penting. Juri selalu mempertimbangkan hal itu.
Meski tidak ada juri di sini, kita juga seperti juri karena menganalisis setiap aspek penyelidikan ini. Jadi melihat keluarga Clinton menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, menurut saya menambah nilai di sini, oke? Komite DPR. Sekali lagi, Komite DPR merilis kedua video tersebut. Berikut pernyataan pembukaan Hillary Clinton untuk komite. Di sini dia membahas kurangnya transparansi. Izinkan saya bicara sejelas mungkin. Seperti yang saya nyatakan pada 13 Januari, saya sama sekali tidak tahu aktivitas kriminal mereka. Saya tidak ingat pernah bertemu dengan Tuan Epstein. Saya tidak pernah naik pesawatnya atau mengunjungi pulau, rumah, atau kantornya. Saya tidak punya tambahan apapun untuk itu. Sebuah komite yang dijalankan oleh pejabat terpilih dengan komitmen terhadap transparansi akan memastikan semua berkas dirilis sepenuhnya. Itu akan memastikan bahwa penyuntingan yang sah dari berkas-berkas tersebut melindungi para korban dan penyintas, bukan pria-pria berkuasa dan sekutu politik. Itu akan mengusut tuntas laporan bahwa Departemen Kehakiman menahan wawancara FBI di mana seorang penyintas menuduh Presiden Trump melakukan kejahatan. Itu akan memanggil siapapun yang pernah bertanya pada malam apa pesta paling liar akan diadakan di Pulau Epstein. Itu akan meminta jaksa dari Florida, New York, dan Departemen Kehakiman menjelaskan mengapa mereka memberi kesepakatan khusus pada Epstein dan tidak menuntut orang lain yang mungkin terlibat. Tapi itu tidak terjadi. Anda maksa saya bersaksi, padahal tahu saya tak punya informasi yang membantu penyelidikan hanya untuk mengalihkan perhatian dari tindakan Presiden Trump dan menutupinya meski ada permintaan sah untuk jawaban. Jika komite ini serius ingin tahu kebenaran soal perdagangan manusia dan kejahatan Epstein, mereka tidak akan hanya mengandalkan wawancara pers untuk mendapat jawaban dari presiden kita soal keterlibatannya. Komite akan langsung menanyakannya di bawah sumpah tentang puluhan ribu kali namanya muncul dalam dokumen Epstein. Wah, jika mayoritas serius, mereka tak akan buang waktu mencari info tak jelas. Masih banyak yang harus dilakukan. Kegagalan institusi ini memang dirancang untuk melindungi satu partai politik dan satu pejabat publik, bukan untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi para korban dan penyintas, serta memberi informasi bagi masyarakat yang ingin tahu kebenaran masalah ini. Hati saya hancur untuk para penyintas dan sangat marah untuk mereka. Nah, maksud saya, tampaknya argumennya adalah dia merujuk pada orang-orang di pemerintahan Trump, benar? Orang-orang yang muncul dalam berkas Epstein yang menurutnya tidak diselidiki dengan benar, seperti Howard Lutnick, mantan tetangga Jeffrey Epstein, Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Omong-omong, dia kontroversial karena ada bukti dia belum benar-benar putus kontak saat mengaku telah memutuskan kontak dengan Jeffrey Epstein. Namun, ini juga menyoroti Presiden Donald Trump yang muncul beberapa kali dalam berkas dan menghadapi tuduhan pelecehan yang belum terkonfirmasi di sana, yang sudah pernah kita bahas di sidebar. Tapi saya harus menyoroti momen ini. Oke, jadi disinilah Hillary Clinton mengetahui bahwa seseorang mengambil foto dirinya selama kesaksian ini. Dilaporkan, anggota DPR Lauren Boebert dari Partai Republik membagikan foto Hillary kepada komentator konservatif yang lalu diposting online. Itu pelanggaran berat, karena aturan melarang video atau foto tanpa izin saat kesaksian tertutup. Lihat, Hillary Clinton meledak. Ya, Anda tunjukkan email dari seseorang yang tidak saya ingat tentang acara penggalangan dana untuk anggota Kongres Low, bukan untuk saya. Saya tidak punya info apapun. Saya menghadiri acara penggalangan dana untuk mendukung Nia Lowy. Baiklah. Permisi, boleh saya mengganggu sebentar? Ada foto lain yang sedang disebarkan yang menampilkan Ibu Menteri saat bersaksi di ruangan ini. Bisakah Anda memberitahu saya apakah itu diperbolehkan dan sesuai dengan aturan, terutama mengingat kami telah meminta sidang terbuka? Jika ada foto dirilis dari Menteri saat bersaksi, bisakah Anda jelaskan cara menyelesaikannya? Ya, jika kalian melakukannya, saya selesai. Silakan tahan saya karena penghinaan sampai kapanpun. Ini memang sudah biasa terjadi. Kita akan berhenti merekam. Oh, demi Tuhan. Saya ingin tahu bagaimana itu diperbolehkan. Tidak masalah. Kita semua taat aturan yang sama. Saya akan mencatat itu. Ya, baiklah. Saya ingin istirahat sebentar. Saya ingin menangani masalah itu sekarang.
Jangan dicatat, jangan dicatat. Kesaksian berlanjut, tapi sekarang saya mau bahas hal lain. Kita semua pasti tahu ini akan dibahas. Monica Lewinsky, mantan selingkuhan presiden, benar? Maksud saya, banyak hal yang muncul soal ini ketika Anda tahu keluarga Clinton akan bersaksi. Dan setelah mereka bersaksi, muncul argumen bahwa orang-orang mengatakan ini adalah contoh lain Hillary Clinton menanggapi tindakan suaminya, kali ini terkait dengan Epstein. Namun, perwakilan Partai Republik Nancy Mace mencoba menghubungkan keduanya secara jelas di sini. Ngomong-ngomong, Nancy Mace vokal soal penanganan berkas Epstein dan perlunya tindakan lanjut. Lihat ini. Pada 19 Desember 1998, Presiden Clinton dimakzulkan karena sumpah palsu dan menghalangi penyidikan terkait perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky. Apakah itu benar? Ya, Suami Anda dimakzulkan karena sumpah palsu soal perilaku seksual, benar? saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Suami Anda dimakzulkan karena sumpah palsu terkait perilaku seksualnya. Ya, dia dimakzulkan karena beberapa alasan dan kemudian dibebaskan di Senat. Suami Anda naik pesawat Jeffrey Epstein 17-26 kali, benar? Setahu saya, dia menempuh beberapa rute berbeda saat perjalanan itu. Namun dia naik pesawat Jeffrey Epstein 17-26 kali. Ya, apakah Anda tahu sedinas rahasia tak ikut di beberapa penerbangan itu? Itu bukan pemahaman saya. Apakah mereka tidak ada di beberapa penerbangan itu? Bukan begitu pemahaman saya. Jadi, Anda memahami dinas rahasia selalu ikut dalam penerbangan Presiden Clinton. itu pemahaman saya. Dengan standar perilaku seperti ini, Beberapa penuduh kredibel seperti Juanita Broderick menuduh suami Anda melakukan pemerkosaan, dicabut izin praktik hukum di Arkansas, kehilangan lisensi di Mahkamah Agung, serta terbang puluhan kali dan mengunjungi Pulau Epstein. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Ya, ada dokumen di Departemen Kehakiman. Saya tidak tahu apakah pengacara Anda sudah memberitahu, tapi Jeffrey Epstein menyuruh korban berbohong kepada penyelidik soal Bill Clinton pernah di Pulau Epstein. Saya bisa berikan dokumennya. Anda ingin dokumen itu ya? Berkas-berkas justru menunjukkan sebaliknya. Epstein sendiri tidak melakukannya. Ini catatan FBI dari wawancara korban. Saya bisa beri nomor korban dan kasus dalam berkas. Ini catatan wawancara 302. Apakah Anda akan memberikan itu sekarang? Itu bukan bagian dari pertanyaan saya. Dia yang membahasnya, tapi saya punya dokumentasinya. Maaf Anda menyatakan fakta itu. Saya tidak memasukkan apapun sebagai barang bukti. Tapi itu tidak akurat secara faktual. Tidak, saya bisa memberikannya nanti. Saya bisa mencari dokumennya, membuat salinannya, dan memberikannya kepada Anda sore ini. Terima kasih banyak. Oke. Menurut standar pola perilaku Anda, menurut dokumen yang dirilis oleh Departemen Kehakiman, suami Anda muncul di foto-foto di kolam renang, bak mandi air panas, di pesawat pribadi Jeffrey Epstein bersama wanita-wanita muda tak dikenal. Kami datang ke sini hari ini dan memberitahu komite ini, Anda memberitahu komite ini bahwa pola perilaku menuntut pertanggungjawaban, benar? Saya mengatakan bahwa saya percaya komite harus memanggil siapapun yang memiliki pola dan praktik kontak yang substansial dengan Jeffrey Epstein dan kejahatannya sebelum semuanya terungkap. Dan apakah itu termasuk suami Anda? Setelah semuanya terungkap, besok Anda bisa bertanya padanya. Jadi saya akan bertanya lagi, berdasarkan standar yang baru saja Anda tetapkan dengan kata-kata Anda sendiri, apakah standar ini berlaku sama untuk suami Anda atau hanya untuk Presiden Trump? Saya sudah bilang suami saya dipanggil dengan surat perintah dan akan hadir. Dia akan menjawab pertanyaan Anda sebaik kemampuannya. Tapi Anda ada bukti sama sekali tentang adanya keterkaitan dengan kejahatan Jeffrey Epstein dan saya rasa hal itu akan jelas terlihat saat proses tanya jawab. Apa yang membuat Anda begitu yakin akan hal itu? Maksud saya? Dia difoto bersama berspekulasi tentang sesuatu yang tidak ada. Ya, itu spekulatif. Maksudku, berenang di kolam, duduk di jacuzzi, ada jutaan orang yang melakukan itu tanpa perilaku yang tidak pantas atau tentu saja tanpa melakukan kejahatan apapun. Menurutku, kebanyakan pria seperti suamimu tidak bersalah hanya karena dikelilingi wanita muda yang memberi pijatan di properti atau pesawat pribadi Jeffrey. Jadi apakah mereka benar-benar tidak bersalah? Anda berasumsi dalam pertanyaan Anda tanpa bukti dan saya tidak yakin itu bisa dibuktikan. Oke. Mengapa menunggu 6 bulan untuk sidang atau memberikan kesaksian hari ini? Ya, Anda tahu saya sudah menjawab itu. Aku pikir melihat bagaimana saksi lain yang juga dipanggil dengan surat perintah pada waktu yang sama diperlakukan, ada perlakuan yang tidak adil terhadap suamiku dan aku sendiri. Menurutku, dari sudut pandangku, aku hampir tidak punya informasi yang bisa kuberikan padamu.
Aku bisa memberikan pernyataan tertulis di bawah sumpah, lalu kalian bisa memeriksa orang lain yang mungkin punya informasi lebih untuk 2 pertanyaan berikutnya. Nanti kita bahas jacuzzi lagi, tapi sekarang aku mau bicara tentang Howard Lutnick, Menteri Perdagangan Alas, yang namanya sering muncul di dokumen Epstein. Dia adalah tetangga Epstein, berkomunikasi lewat email, dan ada foto yang mungkin menunjukkan kebersamaan mereka. Hillary Clinton ditanya tentang dia, lihat hasilnya. Apakah Anda khawatir Maxwell terlibat erat dengan orang-orang dekat Anda? Saya kenal orang yang juga kenal dia, benar. Dan Anda hanya mengabaikannya. Anda tidak ingin mencari tahu lebih jauh atau tidak ada yang melakukannya. Sampai kejahatannya terungkap dan dia didakwa, diadili, serta dinyatakan bersalah, saya rasa orang-orang sama sekali tidak tahu banyak tentangnya. Bagaimana Anda mengenal Howard Lutnick? Saya mengenal Howard Lutnick karena saya menjadi senator pada peristiwa 11 September, perusahaan yang dia pimpin, Cantor Fitzgerald, mengalami kehilangan nyawa terbesar. Seingat saya, sekitar 650 karyawannya dibunuh oleh teroris pada hari itu. Howard Lutnick tidak menjadi korban karena dia terlambat mengantar anaknya ke taman kanak-kanak. Anda bertanya, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Inilah yang saya kerjakan. Saya penyintas yang membantu penyintas lain mendapatkan bantuan dan sedang mengurusnya. Tunggu, ini tentang orang-orang yang kehilangan 8.000 nyawa. Hari ini Anda tampak menantang dan tersinggung. Ada yang bertanya pada saya? Saya punya para penyintas Howard Epstein. Saya sendiri juga penyintas. Anda punya email-email. Anda menyangkal bahwa Anda mencoba meminta Jeffrey Epstein untuk memberi Anda uang. Howard Lutnick juga begitu. Ya, Anda punya email dari saya yang meminta Jeffrey Epstein dari Howard Lutnick. Kirimkan ke Jeffrey Epstein dan timnya untuk mendapat dana guna mengadakan acara intim untuk Anda di kantor Fitzgerald. Anda duduk di sini jika ingin membiarkan orang memutar fakta dan mengatakan pada komite ini bahwa Anda tidak mencoba mendapat uang dari Jeffrey Epstein. Ada sebuah acara intim dalam email yang Howard Lutnick kirimkan ke orang-orang Epstein dan Epstein sendiri untuk mengajaknya datang ke acara intim milik Anda di kantor Fitzgerald, sebuah acara yang sangat kecil. Jadi saya tidak akan menaruhnya di sini. Anda mau berteriak pada saya? Tidak masalah, tapi saya juga akan berteriak balik. Saya melakukan pekerjaan yang Anda sebagai Menteri Luar Negeri tidak mau lakukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anda. Tidak, saya akan tetap menjawab pertanyaannya karena itu hak saya. Saya sangat bersimpati dengan situasi pribadi Anda. Saya sudah membacanya. Saya sudah melihat Anda bersaksi atau berbicara di ruang sidang tentang hal itu. Saya sangat bersimpati bukan hanya atas pengalaman Anda, tapi juga menghargai upaya Anda membela para penyintas. Saya senator yang mewakili korban 11 September. Howard Lutnick kehilangan paling banyak orang. Anda bebas berpendapat. Anda bisa memanggilnya dan memintanya datang ke komite. Saya mengenalnya. Saya mengenalnya sebagai pria yang kehilangan karyawan-karyawan yang sangat ia kenal, termasuk saudaranya. Dia dulu menggalang dana untuk Anda. Sebaiknya habisi dia. Asal Anda tahu. Kalau Anda tidak mau dengar apa yang mempengaruhi saya secara emosional, tidak masalah. Tapi itulah alasan saya mengenal Howard Lutnick. Saya selalu datang ke upacara peringatan 11 September setelah acara resminya selesai. Saya tahu apa yang Anda lakukan di sini. Kamu bersama semua orang Kristen dan keluarga. Kamu dan Jeffrey Epstein mengumpulkan uang untukmu. Howard Lutnick dan aku bekerja sama karena banyak korban yang harus dibantu dan kami bersama membangun kembali pusat kota Manhattan. Dari situlah aku mengenal Howard Lutnick. Aku akan ke sini. Baiklah, aku yang akan melakukan pekerjaan beratnya. Aku akan bergerak, tunggu sebentar. Sekarang aku ingin kembali ke Lauren Boebert yang punya perdebatan menarik tentang ini. Kamu masih ingat teori konspirasi Pizzagate tahun 2016? Aku menyebutkan ini di sidebar sebelumnya soal referensi pizza di berkas Epstein. Orang-orang mengaitkan keduanya. Pizzagate adalah teori tak berdasar bahwa ada jaringan perdagangan seks dan pedofilia yang melibatkan tokoh-tokoh Demokrat terkenal yang dijalankan dari sebuah toko pizza di DC. Boebert menanyakan ini ke Hillary Clinton. Pada pidato dan wawancara 2017, Anda menyebut Pizzagate sebagai teori konspirasi tak berdasar yang menuduh Anda
dan lainnya menjalankan jaringan perdagangan seks anak di ruang bawah tanah Pizzeria Washington. Apakah Anda sudah meninjau berkas Epstein 2025 sampai 2026 yang dirilis dan menurut Anda, apakah ada kaitan dengan klaim tahun 2016 soal email Podesta, Komet Pingpong, pizza sebagai kode? Maaf, Saya menanyakan apakah dia sudah meninjau emailnya yang berkaitan dengan aliran Pizzagate yang aneh itu. Kamu bisa menggambarkannya bebas. Saya hanya ingin tahu apakah dia mengenali salah satunya. jadi pertanyaanmu adalah apakah dia pernah meninjau email apapun dalam berkas rilis Epstein tentang Pizzagate atau tidak? Benar. Pizzagate memang dibuat-buat. Itu adalah tuduhan yang sangat keterlaluan yang akhirnya menyakiti banyak orang dan menyebabkan seorang pemuda yang tidak waras datang dengan senapan serbu dan menembaki sebuah restoran pizza lokal. Saya tak percaya Anda bahkan mengungkitnya. Anda seharusnya malu. Ada hubungan dengan bahasanya. Ya, penganut QAnon percaya memang ada. Aku tidak tahu apa yang orang-orang pikirkan tentang itu. Tapi kamu telah menuduh pihak-pihak tertentu dan menurutku bahkan sampai hari ini mempromosikan penghambatan informasi dengan cara yang memicu teori konspirasi. Menurut pandanganmu, apakah ada investigasi atau penanganan berkas terkait Epstein Maxwell sebelum atau sesudah 2019 yang berkontribusi pada atau berkaitan dengan penyebaran teori-teori seperti Pizzagate tentang tokoh-tokoh Demokrat? Keberatan. Saya namanya tidak bisa menjawab spekulasi. Itu tidak masuk akal. Apakah Anda atau perwakilan telah menemukan konten berkas Epstein yang disalahartikan online untuk menghidupkan kembali klaim tersebut? Dan langkah apa jika ada yang sudah Anda ambil untuk memberikan klarifikasi? Sekali lagi saya keberatan. Menurut saya ini masuk akal. Pertama-tama, saya tidak mengikuti cerita konspirasi gila yang ada di internet. Saya menyesal jika ada yang melakukan itu. Menyedihkan sekaligus mengganggu bahwa orang bisa mempercayai hal-hal seperti Pizzagate. Jadi saya tidak mengambil langkah apapun untuk meninjau apapun yang mungkin ada hubungannya dengan sesuatu yang menurut saya benar-benar palsu. Pertanyaan berikutnya, untuk memberikan sedikit konteks di sini. Ingat, Anthony Weiner pernah jadi anggota DPR AS dan mundur karena dituduh mengirim foto sugestif seksual ke perempuan. Lalu ada skandal di mana dia mengirim pesan kepada seorang remaja. Dia dinyatakan bersalah karena mengirimkan materi cabul kepada seorang anak. Dia dibebaskan setelah 18 bulan di penjara. Dia terhubung dengan Hillary Clinton karena istrinya Uma Abedin pernah jadi asisten Clinton. Dan selama penyelidikan terhadap Weiner, FBI menemukan email milik Abedin di laptop Weiner. Hal itu membuat Direktur FBI James Comey mengumumkan pembukaan kembali penyelidikan FBI atas penanganan email resmi Clinton. Dan ini terjadi sebelum pemilihan tahun 2016. Coba tebak. Dia ditanya soal ini saat kesaksian. Tidak senang. Apakah Anda mengetahui adanya file di laptop Anthony Weiner dalam sebuah folder yang berjudul asuransi jiwa dengan file zip yang berjudul fragmentasi? Tunggu sebentar, Ketua. Apakah ini tidak termasuk dalam cakupan? Apakah ini termasuk dalam cakupan, Tuan Ketua? Ketua memutuskan bahwa ini tidak termasuk dalam cakupan, Tuan. Tuan Ketua, menurut pernyataan Anda didengar pendapat publik, apakah ini termasuk cakupan? Kita bisa jeda rekaman sebentar. Tuan Ketua, Apakah ini termasuk dalam cakupan rekaman? Saya ingin bahas singkat soal Hillary Clinton. Situasi memanas saat dia membahas legislator Partai Republik. Anda tahu, saya juga merasa ini sangat menarik karena saya memeriksa kembali transkrip dari semua kesaksian lainnya dan tidak ada satupun dari Partai Republik yang mengajukan pertanyaan kepada saksi manapun tentang Jeffrey Epstein atau pertanyaan apapun yang bisa membantu memberikan jawaban bagi para korbannya. Kepada siapapun yang Anda mintai keterangan, faktanya satu-satunya pertanyaan yang diajukan adalah oleh ketua kepada Jaksa Agung Bar.
Dan tentang apa pertanyaannya? Itu bukan tentang Jeffrey Epstein. Itu bukan tentang Ghislaine Maxwell. Itu bukan tentang para korban dan penyintas. Itu pertanyaan untuk Jaksa Agung Bar. Saya mungkin akan menyela beberapa pertanyaan. Jadi apakah Anda mengetahui keterlibatan Hillary Clinton dan kampanye Clinton dalam penyelidikan kolusi Rusia yang melibatkan Presiden Trump? Ya, saya hanya ingin mengatakan, Anda telah menahan saya di sini selama berjam-jam dengan menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Saya sudah berkali-kali memberi jawaban yang sama. Tidak satu pun dari Partai Republik di setiap pemeriksaan Anda yang menanyakan pertanyaan tentang Epstein atau Maxwell. Menurut saya, jika anggota benar-benar ingin tahu kebenaran, pasti sudah bertanya. Tentang Wexner, Anda bahkan tidak datang. Bu Menteri, kita hampir selesai. Sekarang saya ingin membahas rekaman kesaksian mantan Presiden Bill Clinton. Ini bersejarah karena ada presiden bersaksi di bawah sumpah. Saya sudah puluhan tahun tidak melihatnya, apalagi terkait kasus ini. Pada 5 Agustus 2025, Ketua Komite Comer memanggil Presiden Clinton untuk bersaksi hari ini dalam penyelidikan komite terkait tindakan dan penyelidikan Tuan Jeffrey Epstein serta Nona Ghislaine Maxwell. Bisakah saksi menyebutkan namanya untuk dicatat dalam berita acara? William Jefferson Clinton. Terima kasih. Berikut pernyataan pembuka Bill Clinton. Saya di sini hari ini karena dua alasan. Pertama, saya mencintai negara saya dan konstitusi. Ya, saya yakin Amerika berdiri atas prinsip tidak ada yang kebal hukum. Terutama presiden. Dan bahwa kita semua harus hidup berdasarkan seperangkat aturan yang sama yang dibentuk oleh konstitusi. Demokrasi mengharuskan setiap orang untuk berperan dan saya berharap dengan berada di sini hari ini, kita dapat menjauh dari perpecahan dan kembali menjadi negara yang bisa berbeda pendapat dengan santun serta mencari kebenaran dan keadilan. Itu lebih penting dibanding dorongan partisan mencari sensasi dan keuntungan politik. Saya akan langsungkan bagian saya, semua Anda juga. Alasan kedua saya di sini adalah karena para gadis dan perempuan yang hidupnya dihancurkan Jeffrey Epstein berhak mendapat keadilan dan pemulihan. Mereka sudah terlalu lama menunggu keduanya. Lewat perkenalan singkat saya dengan Jeffrey Epstein, meski berakhir bertahun-tahun sebelum kejahatannya terungkap dan selama interaksi terbatas, saya tak pernah melihat tanda-tanda apa yang terjadi. Saya di sini untuk menyampaikan sedikit yang saya tahu, agar saya dapat ikut mencegah kejadian serupa terulang. Dan saya akan memberitahu Anda, dia juga punya beberapa pemikiran tentang kesaksian istrinya. Saya harus mengatakan satu hal pribadi. Mengingat Hillary datang kemarin, dia tidak ada hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Tidak ada. Ada foto kami berdua berjabat tangan dengannya di antrian foto pada acara penggalangan dana Asosiasi Sejarah Gedung Putih tahun 1993. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya di bawah Presiden Trump, tapi saat saya di sana, itu adalah salah satu operasi yang paling tidak politis yang bisa Anda bayangkan. Ada orang-orang yang mencintai Gedung Putih, tertarik padanya, dan menyumbang sedikit uang setiap tahun untuk keperluan di dalam gedung. Dan tidak ada yang semewah ballroom atau hal-hal seperti itu, hanya hal-hal yang memang harus dilakukan. Dan baik dia maupun saya tidak ingat pernah berjabat tangan dengannya dulu. Menurut saya itu salah. Nah, di sisi lain saya memang berpikir Anda seharusnya berbicara dengan saya. Saya pikir Anda seharusnya menelepon saya. Saya memang melakukan perjalanan-perjalanan pesawat itu bersamanya. Dan Anda berhak untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi saya senang bisa berada di sini. Saya tahu arti sumpah. Saya harus jujur dengan Anda. Saya akan berusia 80 tahun di ulang tahun berikutnya jika masih hidup. Saya tidak ingat semua kejadian 24 tahun lalu, tapi masih ingat beberapa hal. Saya akan ceritakan yang saya ingat sebaik mungkin. Kita masing-masing
adalah korban, tak kurang dari kebenaran dan ketepatan. Kita berutang itu kepada rakyat Amerika. Sekali lagi, ada argumen bahwa Hillary Clinton sebenarnya tidak akan banyak memberikan atau harus menjawab terkait Epstein atau Maxwell, meskipun, omong-omong, Maxwell adalah tamu undangan di pernikahan putri mereka, Chelsea. Fokus utamanya memang Bill, yang tampaknya harus menjawab banyak hal. Di sini, Bill Clinton membahas pertemuan pertamanya dengan Jeffrey Epstein. Dan Anda menyebutkan bahwa ingatan pertama Anda berinteraksi dengan Tuan Epstein adalah pada perjalanan pertama Anda. Perjalanan yang mana tepatnya? Saya tidak yakin mana yang pertama. Saya melakukan semuanya adalah bagian dari 4 atau 5 perjalanan ke Asia dan Afrika dan 1 ke Eropa Utara di pesawat Tuan Epstein. Dan sekali ketika saya berada di Florida, saya ditawari tumpangan ke New York, tapi saya tidak punya tujuan ke sana. Dia hanya kebetulan ada di sana. Saya pikir itu terjadi cukup awal, tapi saya tidak ingat persis. Saya hanya tahu saya melakukannya. Saya terbang 1 kali kembali dari Florida ke New York. Dan semuanya adalah bagian dari beberapa perjalanan lain. Saya kira 4 atau 5 perjalanan ke Afrika, Asia, dan 1 ke Eropa Utara. Kemudian dia membahas lebih dalam hubungan dengan mendiang finansier itu. Bisakah Anda secara singkat menjelaskan sifat dan sejauh mana hubungan Anda dengan Tuan Epstein? Jadi beberapa waktu setelah saya meninggalkan Gedung Putih, pada akhir 2001 atau awal 2002 saya ditelepon Larry Summers, mantan anggota tim ekonomi saya yang kemudian menjadi Menteri Keuangan. Dan saat itu menjadi Presiden Barber. Dan dia berkata bahwa dia menelepon karena seorang pria bernama Jeffrey Epstein yang telah membuat komitmen besar sejumlah beberapa juta dolar. Saya kira jumlahnya 10, tapi berapapun itu untuk riset otak. Dan bahwa dia adalah seorang pribadi yang haus informasi. Dan dia ingin meluangkan waktu berbicara dengan saya tentang ekonomi dan politik. Dan dia berkata dia punya pesawat besar dan dia bilang dia akan membawa Anda, staf Anda, pengawal dinas rahasia Anda, dan siapapun yang ingin Anda ajak dalam perjalanan yang dia tahu sedang saya rencanakan untuk membangun jaringan global untuk mendistribusikan obat AIDS penyelamat jiwa ke sebanyak mungkin orang secepatnya. Tuan Presiden, kapan hubungan Anda dengan Tuan Epstein berakhir? Kapan itu berakhir? Ya, seingat saya terakhir terbang tahun 2003. Sekarang, belakangan saya mengetahui keterlibatannya dalam inisiatif Clinton Love yang pertama, tapi itu jauh setelahnya. Mengapa hubungan Anda dengan Tuan Epstein berakhir? Ya, setelah 1 atau 2 tahun kami benar-benar mulai berkembang pesat dengan program AIDS ini. Dan banyak orang lain yang saya kenal lebih baik dan yang benar-benar peduli dengan pekerjaan ini datang dan menawarkan bantuan untuk menyediakan transportasi bagi kami. Dan saya pikir Tuan Epstein adalah pria yang menarik, tapi saya rasa dia tidak tertarik dengan apa yang saya lakukan. Dia menanyakan semua pertanyaan termasuk soal ekonomi dan politik seperti yang sudah dia bilang. Dan dia tak pernah menanyakan hal-hal yang tidak pantas kepada saya. Hanya saja saya merasa saya sudah melakukan apa yang saya janjikan dan dia juga sudah melakukan apa yang dia janjikan. Dan saya pikir selama bertahun-tahun
Dengan para donatur ini saya berusaha untuk tidak terlalu merepotkan. Saya pikir kami sudah melakukan cukup dan kemudian saatnya mulai bekerja dengan orang lain. Kapan Anda pertama kali tahu tentang kejahatan Jeffrey Epstein? Saya rasa saat dia dituntut tahun 2008. Saya tidak tahu, tidak ada yang saya lihat saat saya bersamanya yang membuat saya sadar bahwa dia memperdagangkan perempuan, dan saya tidak pernah. Mari kita bicara tentang Ghislaine Maxwell. Kapan Anda pertama kali bertemu Ghislaine Maxwell? Seingat saya pertama kali saya bertemu dengannya. Dengan dia ketika dia bekerja bersamanya. Dan apa yang Anda pahami tentang Nona Maxwell dan apa yang Anda pahami tentang hubungannya dengan Tuan Epstein? Saya pikir dia semacam kepala staf atau administratornya. Anda menyebut pertama kali bertemu Nona Maxwell bersama Tuan Epstein. Itu setelah Anda selesai menjabat presiden. Saya rasa belum pernah bertemu dengannya saat jadi presiden, tapi mungkin saja. Saya bertemu banyak orang, entahlah, saya lupa, tapi saya pasti ingat bertemu dengannya di penerbangan pertama itu. Bisakah Anda jelaskan secara singkat untuk catatan, sifat, dan sejauh mana hubungan Anda dengan Nona Maxwell? Ya, benar. Hubungan itu lebih lama dan lebih luas dari hubungan saya dengan Tuan Epstein, karena Ghislaine Maxwell mulai berpacaran dengan seorang pria bernama Ted White yang telah menghasilkan banyak uang, membuat jenis yang pertama merancang komputer yang didesain sendiri, dan dia adalah pendukung besar saya dan yayasan sebelum dia mulai pacaran dengan Ghislaine. Kami sudah berteman dan dia sangat tertarik khususnya dalam mengurangi polusi di lautan. Ketika dia mulai pacaran dengannya, saya kadang masih melihatnya. Kapan hubungan Anda dengan Nona Maxwell selesai? Saya rasa saya sudah tidak melihatnya selama 1 dekade. Sudah lama sekali. Saya tidak tahu persis kapan. Mengapa hubungan Anda dengan Nona Maxwell berakhir? Pertama, dia pindah ke Boston. Setahuku dia punya hubungan dengan pria di sana dan mungkin mereka menikah. Dia jarang ada di sekitar. Lalu ketika itu setelah 2019, ketika menjadi jelas bahwa dia juga terlibat sampai tingkat yang tidak saya ketahui, itulah akhirnya. Seperti saya sebutkan, interaksi dengan Epstein terjadi sebelum tuduhan pidana pada 2006 dan pengakuan bersalah 2008. Clinton ditanya apakah sudah dihubungi pihak berwenang dan apakah Jeffrey Epstein atau Ghislaine Maxwell terkait badan intelijen. Benar? Ini tentang dugaan pasangan itu melakukan jebakan madu pada pria berkuasa dan kaya untuk pemerasan. Benar? Mungkin untuk pemerintah asing. Tuan Presiden, untuk catatan, apakah Anda pernah dihubungi oleh lembaga penegak hukum manapun terkait Jeffrey Epstein atau Ghislaine Maxwell? Sejauh yang saya tahu tidak, sejauh yang saya ingat. Pada 2008 saya rasa seseorang akan bertanya pada saya. Saya senang hal ini terungkap sejak terjadi, tapi saya rasa tak ada yang pernah melakukannya. Anda bilang Anda kira seseorang ingin bertanya pada Anda. Bisa jelaskan maksudnya? Karena dia izinkan saya pakai pesawat ini.
Apakah Anda pernah memberi informasi ke penegak hukum soal Jeffrey Epstein atau Nona Ghislaine Maxwell? Anda sudah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Anda hanya memintanya untuk mengulangi jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya sudah Anda tanyakan, Tuan. Presiden, saya merasa tak ada penegak hukum yang pernah bertanya pada saya dan saya juga tidak cukup tahu untuk memberi informasi. Tuan, Presiden, apakah Anda tahu ada upaya dari siapapun, termasuk pengacara, petugas pengadilan, atau penyelidik yang menghubungi Anda terkait gugatan perdata, klaim, atau litigasi yang melibatkan Jeffrey Epstein atau Ghislaine Maxwell? Seingat saya tidak. Nah, apakah Jeffrey Epstein pernah memberitahu atau menyampaikan kepada Anda bahwa dia bekerja dengan dinas intelijen negara manapun, termasuk Amerika Serikat? tidak, Apakah Ghislaine Maxwell pernah mengatakan kepada Anda bahwa dia bekerja untuk dinas intelijen negara manapun, termasuk Amerika Serikat? tidak, Selama hubungan Anda, pernahkah Anda curiga Epstein atau Maxwell terkait dinas intelijen? saya tidak pernah. Anda tahu mantan presiden akan ditanya soal pijatan dan gadis muda, bukan? Dia sudah ditanya soal itu dan kita sudah bahas sebelumnya. Ingat buku Ulang Tahun ke-50 Epstein yang disusun Ghislaine Maxwell? Ada entry dari Bill Clinton, isinya seperti ini. Cukup menenangkan, bukan? Bertahan lama melewati tahun-tahun belajar dan petualangan, tetap punya rasa ingin tahu, keinginan membuat perubahan, serta kenyamanan dari teman-teman. Pertanyaan saya berikutnya, apakah Anda pernah berhubungan dengan seseorang bernama Shante Davis? Saya yakin Shante adalah nama yang khas, mungkin nama pramugari pribadinya. Dia dikabarkan ikut ke Afrika tahun 2002 dan memberi pijatan. Apakah dia atau perempuan muda lain yang ikut masih di bawah umur saat itu? Setahu saya, tidak. Apakah Anda pernah menerima pijatan atau kontak fisik dari dia atau orang lain saat perjalanan itu? Anda sudah lihat fotonya saat saya duduk di pijat punggung. Oke. Dan saya pikir Shante yang melakukannya, tapi saya tidak yakin. Oke, pernahkah Anda ke Pulau Little St. James milik Epstein? Tidak. Virginia Giuffre bersaksi melihat Anda di pulau itu dengan 2 gadis muda. Apakah ini benar-benar terjadi? Oke, menurut Anda kenapa dia membuat pernyataan seperti itu? Keberatan, spekulasi, dia tidak mungkin tahu jawabannya. Pernahkah Anda bertemu dengannya atau gadis di bawah umur lain yang terkait Epstein? Sejauh yang saya tahu tidak. Kesaksian Epstein tahun 2016 yang dibuka Departemen Kehakiman menunjukkan dia menolak menjawab. Jika Anda bersama 2 wanita berusia sekitar 18 tahun di pulau itu, adakah yang masih di bawah umur? Anda bilang tidak ada di sana, tapi pernahkah Anda berinteraksi dengan bagian itu? Keberatan terhadap dasar pertanyaan ini, dia sudah bilang tidak di pulau itu. Sekarang Anda bertanya soal klaim amandemen ke-5 oleh Jeffrey Epstein. Saat ini saya ingin memperkenalkan apa yang kami tandai sebagai bukti mayoritas, bukti 13. Ini penomoran badge Komite Pengawas DPR 000126. Saat ini sedang dibagikan, ini surat dari kumpulan surat untuk ulang tahun ke-50 Jeffrey Epstein. Pertanyaan. Tuan Presiden, apakah Anda mengenali kami? Dan untuk catatan, apakah ini tulisan tangan dan tanda tangan Anda? Dan mengapa Anda menulis surat ini? Mengapa saya? Saya diminta menyumbang surat bagus untuk buku ulang tahunnya. Siapa yang meminta Anda menulis surat itu? Saya tidak ingat. Nona Maxwell yang meminta Anda? Tidak, kurasa seseorang di staf saya yang meminta saya. Sekarang ada sebuah kata yang komite kami belum bisa identifikasi dan sebagai pembelaan, Wall Street Journal juga belum bisa mengidentifikasinya. Bisa tolong bacakan suratnya untuk dicatat? Ya, itu menenangkan, bukan? Sulit bertahan selama bertahun-tahun belajar berpetualang dan salah, namun tetap punya rasa ingin tahu seperti anak-anak, dorongan untuk membuat perubahan, serta kenyamanan dari teman-teman.
bukan surat yang buruk. Karena kita belum bisa mengidentifikasi kata itu sampai sekarang, apa yang Penghiburan? Anda tidak bisa. Salah. Kesalahan. Apa maksud Anda? Setiap orang yang hidup 50 tahun dan berkarya pasti pernah salah dan maju. Tapi untuk dicatat, Anda tidak sedang merujuk pada kesalahan penilaian yang dilakukan Tuan Epstein terkait aktivitas tidak pantasnya, sama sekali tidak. Saya sama sekali tidak tahu tentang itu. Lalu kita ke foto di jacuzzi. Kami mencari konteks untuk publik. Apakah Anda ingat foto ini dan dapat memberi kami detail apapun tentangnya? Ya, Ridwan, apakah Anda ingat detail dari foto ini atau ingat saat foto ini diambil? Tidak, saya rasa saya tidak pernah tahu foto itu diambil. Oke. Bagi yang tidak bisa melihat, ini foto Anda di bak mandi air panas bersama seseorang di samping Anda. Apakah Anda ingat di mana foto itu diambil? Di mana foto itu diambil? Saya hampir yakin ini diambil, mungkin ada foto lain di sebelahnya yang Anda punya. Dan jika orang-orang melihatnya, mereka akan merasa bahwa seseorang sedang berusaha menenangkan mereka dengan menunjukkan gambar ini. Bagaimanapun gambar ini diambil di Brunei. Dan kami terbang suatu malam menuju Asia, memasuki bagian akhir yang panjang. Dia berkata kami, Bukan, siapa saja. ya, tim tol saya yang sedang menangani isu AIDS dan Tuan Epstein ada di sana. Nona Maxwell, tapi bagaimanapun kami sampai di akhir penerbangan yaitu Brunei. Itu tempat yang kecil tapi sangat kaya, dan Sultan Brunei adalah seseorang yang sudah saya kenal baik selama 8 tahun saya menjadi presiden. Dia mengatakan ingin membantu inisiatif AIDS saya dan mengundang saya tinggal di sana. Dia berkata, saya ingin Anda menginap di hotel ini dan menggunakan kolam renangnya. Jadi saya melakukannya. Saya keluar lalu tidur karena lelah. Perlu dicatat, ada foto lain yang menunjukkan ini bagian dari area kolam lebih besar. Apakah kalian punya fotonya agar dia bisa mengingatnya kembali? Kita seharusnya punya itu. Ini cukup mencerahkan jika Anda menonton ini. Ya, sudah dicatat. Terima kasih. Oke. Kami memang memilikinya. Kami hanya tidak membawanya sekarang. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin dia tahu percakapannya. Ada orang lain di kolam renang atau jacuzzi bersama Anda? Saya rasa tidak ada siapapun di jacuzzi. Saya bahkan tidak lupa kalau ada orang di sana, padahal itu besar. Tampaknya ada foto seorang gadis dan seseorang di sini. Ya, saya tidak tahu siapa itu. Dia juga bertanya apakah ada orang lain di kolam renang. Saya tidak tahu siapa itu. Oke, jadi Anda tidak tahu. Tidak, lalu ada orang lain di kolam. Oke, jadi Anda ingat siapa saja? Apakah mereka di bawah 18 tahun? Mereka ikut rombongan Anda? Dia bertanya pada Anda. Ya, mereka memang bagian dari rombongan saya sepertinya. Semua orang di sana tampaknya bagian dari rombongan kami. Saat itu larut malam saya sedang berbaring. Saya yakin ada agen dinas rahasia di ujung kolam renang. Dan apakah ini terjadi di tempat umum? Tidak, itu di kamar hotel. Dan Sultan ingin kami menginap di sana. Dan seluruh kolam air yang besar ini berada di lantai yang sama. Bahwa ada beberapa suite. Jadi kami keluar, saya berenang, saya duduk di jacuzzi selama 5 menit saya rasa, atau berapapun itu. Lalu saya bangun dan pergi tidur. Saya harus bertanya itu, apakah Anda melakukan aktivitas seksual dengan orang ini? Terima kasih. Bagaimana dengan yang ini? Virginia Duffrey juga ditanyakan dalam dokumen ini. Yang sama seperti yang Anda berikan kepada kami? Ya, Bu. Jadi kita harus melihatnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ke bawah. JS yang berbicara. Apakah pesta seks merupakan kejadian yang biasa terjadi di rumah Jeffrey di pulau itu? Ya. Pertanyaan saya, Tuan Presiden, apakah Anda pernah tahu atau ikut serta dalam pesta seks ini? Ini di pulau tempat dia bersaksi hanya online? Saya tidak pernah berada di pulau itu. Apakah Anda pernah berada di pulau manapun di Kepulauan Virgin? Untuk bepergian bersama istrinya yang tercatat dalam rekam publik dengan Jeffrey Epstein? Tidak. Anda belum pernah ke Kepulauan Virgin?
Tidak. Terakhir, saya ingin membahas hal yang sangat menarik. Apakah Jeffrey Epstein bunuh diri? Banyak spekulasi muncul, meski secara resmi Epstein dinyatakan gantung diri di sel MCC pada Agustus 2019 saat menunggu dakwaan perdagangan seks federal. Meskipun dokumen Epstein, saya akan katakan tidak meredam pembicaraan itu. Ketika kamu melihat materi-materinya, menurut saya itu justru membuat pembicaraan itu terus berlanjut entah ke arah mana. Laporan tentang jenazah palsu yang dipindahkan, atau hilangnya 1 menit rekaman pengawasan, atau gumpalan oranye yang bergerak naik tangga ke sel Jeffrey Epstein, foto jenazah, hingga laporan kesehatan mental Epstein sebelum kematian, semua ini membuat pembicaraan tetap hidup. Nah, salah satu teorinya adalah bahwa Epstein dibunuh kan? Dia dibunuh agar tak bisa membagikan informasi yang dimilikinya tentang atau mengenai orang lain. Mantan presiden pernah ditanya tentang hal ini. Tuan Presiden, ada informasi baru yang muncul terkait hasil autopsi Tuan Epstein. Saya ingin bertanya langsung, apakah Anda percaya Jeffrey Epstein bunuh diri? Apakah Anda memintanya berspekulasi soal kematian Tuan Epstein? Saya bertanya apa pendapat Presiden. Anda sedang menanyakan pendapat beliau. Tuan Presiden, apakah teman Anda Jeffrey Epstein pernah berniat bunuh diri? Ya, saya mengklasifikasikan beliau sebagai teman, yang telah beliau nyatakan bahwa beliau adalah seorang teman dalam sebuah surat. Beliau mengatakan bahwa beliau bersahabat, tapi bukan hanya Anda yang meminta kesaksiannya. Tuan Presiden. Apakah Anda percaya bahwa Jeffrey Epstein memiliki kecenderungan bunuh diri? Apakah Anda tahu? Apakah dia pernah cenderung bunuh diri? Saya tidak tahu, saya hanya tahu hasil temuan medisnya. Saya pikir mungkin akhirnya dia tertangkap juga. Saya tidak tahu. Saya sudah menerimanya dalam pikiran saya sendiri. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Presiden, apa yang Anda terima? Bahwa dia bunuh diri atau tidak? Dia melakukannya, tapi saya tidak tahu. Ya Pak, terima kasih. Anda juga tidak tahu. Kami tidak tahu. Tidak ada dari kami yang tahu. Kami tidak ada di sana. Tuan Presiden, ini merupakan suatu kehormatan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekali lagi, saya rasa kita mungkin akan membahas lebih dalam tentang kesaksian ini di episode mendatang, tapi kami ingin segera membagikan sesuatu kepada Anda, jadi itulah dia, beberapa sorotan dari rekaman video kesaksian Bill dan Hillary Clinton. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Kami juga ada di Peacock NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya, Instagram, acara News Nation saya, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu bagian timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.